ketahui bersama, untuk mengkampanyekan anti narkoba, BNN itu tidak akan mungkin sanggup sendirian masyarakat. Kami sangat membutuhkan partisipasi dan dukungan dari pemerintah dan juga masyarakat tentunya. Nah, dalam hal ini dukungan dan partisipasi dari relawan itu sangat membantu BNN dalam hal memberikan informasi dan edukasi terkait masalah bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah, dalam hal ini kita sudah kedatangan tamu Kak Misna. Nah, saya mau bertanya sedikit nih. Nah, dengan Misna, boleh ya? Boleh. Nah, Misna bisa nggak cerita sedikit untuk sahabat-sahabat BNN Provinsi Aceh, apa saja sih tugas-tugas dan fungsi dari relawan itu sendiri? Jadi teman-teman BNN dan sahabat-sahabat BNN itu bisa tahu apa sih relawan dari anti narkoba ini? Baik, bisa kita ceritakan jelas. Kalau Misna sendiri menjadi relawan anti narkoba BNN itu di tahun 2019. Namun sebelumnya Misna juga sudah berkecimpung di dunia anti narkoba ini ketika Misna mengikuti sebuah pelatihan dengan Menpora itu di tahun 2018. Khususnya untuk Aceh, kita telah lahir 50 relawan itu untuk seluruh Aceh, dan alhamdulillah Misna juga terpilih untuk menjadi relawan anti narkoba di BNN. Nah, tugas utama kita itu menjadi mitra pemerintah. Dalam hal ini pemerintah itu adalah BNNP itu sendiri. Selain kita menjadi mitra, kita juga ikut mensosialisasi untuk P4GM, pencegahan anti narkoba itu sendiri. Nah, karena kita anak-anak muda, jadi kita bermainnya di kalangan mahasiswa sama pelajar. Milenial lah ya ceritanya ya. Ya, seperti itu. Untuk pelajar pun sesekali kita juga menyentuh anak-anak ataupun adik-adik kita yang ada di SMP. Itu pun hanya kita mengambil momen di upacara. Kita koordinasi sama warga persiswaannya, minta waktu untuk di upacaranya saja. Nah, tadi ada cerita sedikit tentang penghargaan. Boleh cerita ke teman-teman BNN Aceh nggak, ke sahabat-sahabat BNN, penghargaan apa saja yang udah pernah Misna terima selama Misna berkecimpung dalam kegiatan kampanye P4GM? Sebenarnya kalau misalnya kita bilang penghargaan itu tidak banyak, hanya 2, dan itu juga di tahun 2019. Yang pertama pada momen Sumpah Pemuda, alhamdulillah dari Dispora menunjuk kita. Sebenarnya Misna tidak sendiri, ada teman-teman juga, ada tim. Namun mungkin karena Misna menjadi ketua, jadi Misna yang ditunjuk oleh Dispora itu penghargaan sebagai pemuda berprestasi yang anti narkoba, khusus di bidang P4GM. Dan dengan penghargaan yang sama juga, pada saat itu masih ketua BNN-nya Bapak Kaisar juga mendapatkan penghargaan yang sama, dan di tahun yang sama juga. Hanya itu penghargaan yang dapat bisa berikan. Sebenarnya dilihat dari penghargaan dengan apa yang sudah Misna buat, dibandingkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh BNN itu belum seberapa apa yang telah Misna berikan untuk teman-teman, setidaknya yang sebaya dengan Misna, seperti itu. Namun karena penghargaan itu menjadi amanah, sebuah amanah bagi kita, jadi kita tidak boleh mengecewakan pemerintah dalam hal ini, baik itu Dispora maupun BNN itu sendiri. Kita untuk menjalankan ataupun mendukung secara penuh program BNN untuk P4GM. Jadi nggak boleh pada saat kita sudah terima penghargaan terus kita down gitu aja ya. Tetap harus kita lanjutkan kegiatan-kegiatan positif terkait dengan kegiatan kampanye P4GM. Nah, yang menarik ini, Misna ini kan masih muda, ya masih muda ya. Berapa umur Misna sekarang? 29. Nah, kalau di luar sana kan kita banyak anak-anak muda sekarang lebih banyak menghabiskan waktu-waktunya untuk main game ataupun hal-hal lain-lainnya. Kok Misna lebih tertarik untuk aktif dalam relawan anti narkoba dan juga dalam kegiatan-kegiatan kampanye P4GM? Apa yang membuat Misna itu tertarik dalam hal ini? Yang awalnya kenapa Misna tertarik itu karena kondisi, dan juga karena tertarik Misna memiliki sedikit mungkin hanya sedikit dibandingkan dari teman-teman dari BNN sendiri, jiwa sosial ataupun peduli, di mana Misna juga orang yang suka berorganisasi
terakhir misal coba di BNN karena ada tanda kutip salah satu dari teman kami yang kami memang curiganya ke situ, cuman karena pernah memakai itu maksudnya udah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Cuman karena kami nggak paham, rasa ingin tahu benar nggak kawan saya itu sebagai pemakai terjerumus ke situ, sedangkan gosip-gosip yang kita dengar sudah seperti itu. Pas momen 2018 dapat info ada pelatihan, coba daftar, walaupun itu secara online, coba daftar. Dan kebetulan juga dari Ustadz sendiri, dari teman-teman organisasi Ustadz terdahulu menawarkan program tersebut untuk misal apakah bisa sanggup bermitra dengan BNN untuk program ini. Setelah kita pelajari, kayaknya ini membantu dari ini jiwanya Isna. Panggilan jiwa ya. Itu yang bisa yang menjadi motivasi lah. Motivasi kenapa bisa dapat tergerak secara sangat aktif gitu ya. Jadi pertama awalnya rasa ingin tahu apakah si kawan ini benar enggak ya. Jadi dari situ sebelum kita menolong orang lain, minimal teman kita sendiri dulu nih yang kita tolong ya. Jadi akhirnya gimana? Teman Misna gimana lanjutannya? Apa direhabilitasi atau gimana? Enggak, karena temannya itu kebetulan dia itu bukan sesama jelek dan kemudian juga nggak terlalu dekat, cuma teman di satu organisasi, di satu kampus, di satu organisasi. Cuman kita dengar dari luar seperti itu. Cuman setelah misal selesai kuliah dan selesai di organisasi kemahasiswaan, bisa juga lost kontak sama dia. Dia bukan temannya itu karena dia di angkatan kita. Jadi karena satu organisasi kita berteman, kan bisa karena seniornya dengar seperti itu. Jadi apakah benar? Cuman karena kita nggak punya ilmu, kita nggak tahu gitu. Dan info ataupun ilmu yang bisa dapat terakhir ketika ikut pelatihan bersama relawan dengan BNN. Habis itu yang sebelumnya bisa pikirkan untuk mereka itu terlalu rumit. Setelah bisa dapat ilmu dari teman-teman BNN itu sendiri, ketika bisa ikut pelatihan di relawan anti narkoba sebelum bisa terjun ke lapangan, itu ternyata tidak serumit yang bisa paham selama ini. Jadi mungkin teman-teman kita di luar sana yang punya saudara ataupun sahabatnya ataupun teman-teman dekat bukan sahabat bisa direkomendasi dan tidak usah mendengar gosip di luar. Kita lihat di BNN punya seperti ini, administrasinya seperti ini. Tidak seperti itu karena Misna sendiri mengalaminya. Di awalnya memang Misna pikir ini sulit. Betul. Tapi setelah Misna cari informasi, Misna pelajari dan Misna ikuti pelatihannya secara langsung, ternyata tidak yang Misna pikirkan sebelumnya itu memang salah. Jadi statement masyarakat di luar sana tidak semuanya benar. Bahwasanya di BNN sendiri kita punya rehabilitasi dan juga bagi teman-teman yang mempunyai keluarga, kerabat ataupun sanak saudara yang sudah terlanjur menggunakan narkoba boleh dibawa ke BNN untuk kita rehabilitasi bersama. Dan ternyata itu tidak sulit ya Misna ya, tidak seperti yang diperbincangkan di luar sana ya. Nah jadi seperti itu sahabat BNN PAC. Nah ada pernah nggak Misna ngerasain dukanya selama menjadi relawan? Kita belum cerita sukanya dulu, kalau sukanya mungkin nanti bisa diceritain juga. Nah dukanya dulu nih, duka menjadi relawan anti narkoba ada nggak? Atau nggak ada sama sekali? Kalau misalnya duka dari sendiri ataupun susah untuk menjalankan fungsi sebagai relawan, sebenarnya tidak ada. Cuman dukanya yang kita bilang di sini ketika kita merasa bahwa kenapa saya harus sekarang, kenapa nggak dari dulu seperti itu. Atau pernah ada nggak penolakan dari masyarakat ketika kita memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat? Sejauh ini yang bisa datangi, bisa koordinasi dulu. Kalau misalnya dari pimpinan daerah tersebut setuju, kami lanjut. Kalau misalnya pimpinannya itu tidak setuju, kami akan dua pilihan. Apakah kami
pimpinannya di situ, kita sedikit takut gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin. Jadi kalau kita nggak keren dan kita juga nggak kasih tahu sama teman-teman di BNN gitu. Nah, di tengah pandemi COVID seperti ini, kegiatan-kegiatan positif apa yang bisa dilakukan relawan? Selain sebenarnya untuk kita tidak terjun di sana, kita dengan punya Kreativitas ya. Ya, Salah satunya apa itu? Mungkin kalau misalnya kita bisa punya teman-teman kelompok belajar, kita manfaatkan dengan belajar sama-sama, karena di setiap kita itu kita unik, kita punya kelebihan, punya kekurangan. Dan apa yang kita lebih belum tentu teman kita punya. Dan apalagi yang kalau misalnya kita yang kurang, mungkin ada di teman kita bisa saling berbagi, Bisa saling sharing gitu ya. Nah, yang terakhir nih, Wisna, apa pesan yang dapat Wisna sampaikan sebagai perwakilan dari relawan kepada milenial Aceh ini, khususnya tentang bahaya narkoba yang sudah sangat luar biasa di Aceh ini? Pesan dari khususnya untuk teman-teman milenial, adik-adik ataupun teman-teman mahasiswa, kita sama-sama membantu menjadi mitra BNN. Kalau memang kita tidak menjadi pelakon, maksud dalam hal ini adalah pelaku untuk sosialisasi, tapi setidaknya kita menjadi informan yang memberikan informasi ke teman-teman BNN, ataupun mungkin agak sedikit takut ke BNN, teman-teman boleh langsung hubungi kami. Relawan ya, baik itu rehabilitasi maupun penyalahgunanya juga ya. Benar. Dan perlu diketahui oleh teman-teman, tidak perlu takut bahwa teman-teman yang ingin sembuh dari yang sudah terlanjur ataupun mungkin karena terlalu stres, nggak tahu melampiaskan kemana, sudah terlanjur, dan kita juga harus tahu bahwa itu larangan dari agama kita. Mudah-mudahan dari kita semua tidak ada yang terjerumus ke sana, dan kita selalu dilindungi masalah. Baik Kak Wisna, terima kasih sudah hadir di acara podcastnya BNN, sudah berbagi informasi yang diceritakan dari Kak Wisna terkait dengan persis suka duka dan peran-perannya sebagai relawan anti narkoba. Nah, semoga dapat memberikan informasi kepada sahabat-sahabat di Aceh, dan juga jangan lupa bersama-sama kita perang terhadap narkoba, yaitu war on drugs. Kenapa kita ciptakan lingkungan